Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Padbes kalian. Nah, sekarang kita udah ada di bulan Ramadan tahun 2022, masih dalam situasi pandemi. Sebelumnya perkenalkan dulu nih, namaku Alifa Hanif. Nah, sekarang kita lagi ada di acara Bincang-Bincang Ramadan Padbe yang kita akan menghadirkan narasumber, yaitu Pak Imam. Pak Imam boleh silahkan duduk di sebelah Alifa. Assalamualaikum Pak Imam. Waalaikumsalam Apa Alifa. kabar? Alhamdulillah sehat. Alifa juga sehat. Alhamdulillah Alhamdulillahirabbil sehat. Nah, alamin. di sini kita akan ngobrol-ngobrol santai aja nih Pak Iya, ya. Alifa. Soalnya kemarin ada pertanyaan-pertanyaan dari Sobat Padbes kalian yang sudah ditanyakan waktu kemarin sempat SMA 4 Yogyakarta bikin question box di Instagram. Oke, iya. Dan sobat-sobat Padbes kalian udah pada ngisi tuh beberapa Oke. pertanyaan. Nah, Iya. sekarang kita akan bahas pertanyaan satu persatu, Oke, beberapa silakan. pertanyaan. Langsung saja ke pertanyaan yang pertama Oke, Pak Imam silakan. ya. Pertanyaan pertama, mengapa umat Islam berpuasa nih Pak? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Sobat Padbis semuanya semoga dalam keadaan sehat ya, Fa. Tentu saja kita beribadah di bulan Ramadan yang ketiga ketika di masa pandemi, tetapi alhamdulillah di tahun ini pemerintah sudah memberikan banyak kelonggaran untuk kita melaksanakan ibadah, misal sholat tarawih di masjid dan lain sebagainya. Semoga kesempatan ini bisa kita manfaatkan untuk memaksimalkan ibadah kita di Ramadan tahun 2022, beribadah semaksimal mungkin. Ya, pertanyaan yang sangat menarik sekali, mengapa sih umat Islam kok diwajibkan berpuasa? Jadi sebetulnya kalau kita melihat perintah berpuasa di Quran surat Al-Baqarah misal, itu sebetulnya Allah memberikan clue, memberikan bocoran bahwa sebetulnya Allah itu juga mewajibkan puasa terhadap umat-umat terdahulu sebelum umat Islam. Jadi umat para nabi dan rasul sebelum Nabi Muhammad itu juga berpuasa. Bahkan agama-agama samawi yang sekarang ada, di mana agama itu juga terilhami dari para nabi dan rasul, misal saudara-saudara kita yang Nasrani dan Yahudi itu juga punya syariat berpuasa, walaupun pelaksananya tentu saja berbeda dengan kita, tetapi juga berpuasa. Bahkan agama-agama lain, misal Hindu, Buddha dan lain sebagainya, itu juga punya tradisi puasa. Bahkan orang Jawa itu puasanya banyak sekali, Pak. Seandainya misal kamu pernah dengar ada istilah ngerowot gitu, muteh, itu bagian dari puasa, walaupun mungkin pelaksanaannya berbeda dengan puasa yang dilakukan oleh umat Islam. Ini yang pertama. Yang selanjutnya bahwa puasa ini adalah ibadah yang sangat khusus, spesial, yang pelaksanaannya itu sangat sirri sekali. Artinya ibadah ini tidak bisa kemudian kita pamer-pamerkan kepada orang lain. Misal sedekah nih ya, sedekah. Sekarang kan banyak sekali YouTuber yang dia itu ngonten sedekah. Ngonten sebenarnya bagus sedekahnya, tapi dia kontenkan nih untuk dapat income dari, ya terserah lah urusan dia. Tapi maksud saya kalau sedekah itu sangat mungkin sekali untuk dipamerkan. Bagaimana kalau puasa? Ya sangat susah. Aku puasa loh, padahal bisa jadi ya enggak, siapa yang tahu kan? Enggak tahu. Jadi puasa itu yang tahu hanya diri dia dan Allah. Dan makanya kenapa puasa ini kelak Allah sendiri yang akan membalas pahala begitu luar biasa, karena saking sirinya ini. Bahkan orang-orang terdahulu, orang-orang soleh itu ketika memiliki hajat, keinginan, suatu harapan, ini biasanya dirialdoi, di apa ya istilahnya, ikhtiari dengan puasa. Oh, saya nanti pengen jadi apa, puasa sunnah misalnya, karena begitu luar biasanya puasa itu. Jadi yang pertama, Ramadan atau puasa Ramadan itu tidak hanya diwajibkan untuk umat Islam, umat terdahulu, walaupun namanya bukan puasa Ramadan, praktiknya berbeda, tapi juga diwajibkan berpuasa. Yang selanjutnya kemudian umat Islam itu diwajibkan berpuasa karena begitu rahimnya Allah memberikan kesempatan kepada kita ya. Satu tadi ibadah yang siri, dimana kemudian di ibadah ini juga
pintu neraka ditutup, pintu surga dibuka selebar-lebarnya. Perlu kita ketahui bahwa umat sebelum Nabi Muhammad itu umurnya ratusan tahun, panjang. Bahkan misal Nabi Nuh itu 1000 tahun, Pak. Bisa kita bayangkan ada nggak orang sekarang? Nggak ada. Umatnya Nabi Muhammad, kalau Nabi Muhammad itu kan 63 tahun ya. Tapi dengan umur kita yang pendek, dengan adanya puasa Ramadan, kita itu bisa mengejar ketertinggalan pahala kita dengan orang yang umurnya mendekati ribuan tahun. Karena umat Islam diberi setiap Ramadan misal Lailatul Qadar. Jadi kenapa umat Islam disuruh berpuasa? Karena rahimnya Allah ini. Jadi kita diberikan kesempatan untuk mengejar ketinggalan pahala. Dan kenapa dipendekkan umurnya misal? Ya ini untuk ruang untuk melakukan dosa itu sedikit. Misal umur kita 300 tahun dengan kehidupan sosial media seperti sekarang ini, berapa banyak dosa yang kita lakukan. Pagi hari gibah lewat WA, siang lewat Instagram, DM temen ngerasani yang lain misal. Zaman dulu kan kalau gibah ya cuma orang yang deket saja kan, potensinya sedikit. Sekarang bisa maksimal, kurang lebih seperti itu jawabannya. Oke, berarti yang puasa itu nggak cuma orang Islam aja ya Pak? Betul ya? sekali, Pak. Kaum yang terdahulu juga udah berpuasa. ada puasa. Betul. Oke, lanjut ya Pak. Iya, silakan. Nah, habis bulan Ramadan kan biasanya ada puasa Syawal nih Pak ya. Puasa sunnah Nah, Syawal. Puasa sunnah Syawal. Nah, mana sih yang harus didahulukan antara puasa Syawal atau mengkodok puasa Ramadan? Saya ini jadi optimis, teman-teman sobat 4B ini berarti pada posisi sering sekali melakukan puasa sunnah Syawal. Dan cewek-cewek kemudian punya kegelisahan, mana sih yang lebih dulu gitu ya. Ada anggapan umum ya, anggapan umum dulu. Anggapan umum yang memiliki pemahaman bahwa puasa Ramadan itu hukumnya wajib, Syawal sunnah, maka yang didulukan adalah wajibnya dulu, qadhonya dulu. Ya itu silahkan saja, sebenarnya nggak masalah. Tetapi yang kemudian perlu kita jelaskan bahwa puasa Syawal itu memiliki waktu yang terbatas karena cuma 1 bulan. Itu pun yang paling utama melaksanakannya tanggal 2 Syawal sampai tanggal 7. Jadi seandainya teman-teman pengen nyawal dulu nih, ya boleh. Saya pengen dapat keutamaan puasa Syawal tanggal 2 atau tanggal 7. Atau kalau tanggal 2 masih eman-eman, masih berkunjung ke saudara, masih banyak makanan itu ya. Apa ya, ketupat lah, rendang, macam-macam itu ya. Nanti 5 sampai berapa mau berurutan atau tidak selama 6 hari misal. Itu dulu tidak boleh, tapi kan dalam hati sebetulnya sudah niat nanti mengqadha. Allah sudah mencatat itu bahwa kita nanti akan mengqadha. Jadi nggak masalah seandainya dilaksanakan sunnahnya dulu, mengejar keutamaan biar dapat keutamaan puasa Syawal, baru nanti kemudian mengqadha. Toh juga nggak apa-apa kalau mau qadha dulu baru Syawal. Kurang lebih seperti itu, Pak. Oke, berarti tetap harus dikodok dulu Iya. ya Pak ya, yang penting. Ya, Oke. qadha harus, tapi Syawal dulu juga boleh, kira-kira seperti itu. Oke, selanjutnya Ya, apa nih tanda puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, Ya. Pak? pertanyaan yang sebenarnya sering kita tanyakan untuk ibadah kita semuanya. Kita selama ini sudah sholat, sudah puasa, sudah zakat, sudah baca Quran, diterima Allah enggak? Lah ini yang tahu hanya Allah. Jadi kita tidak pernah bisa WA Allah nih melalui WA, ya Allah puasa saya diterima enggak sih? Nah, kan enggak bisa. Itu mutlak rahasianya Allah. Tetapi kita sebagai manusia bisa berusaha melaksanakan ibadah sesuai dengan syarat dan rukun, misal dalam ilmu fikih atau ketentuan Nabi Muhammad. Selama itu sudah kita lakukan, misal puasa, kita sahur, kita tidak makan dan minum, terus ketika siang kita menghidupkan puasa dengan banyak ibadah, sedekah, belajar, misal tadarus Al-Quran, membantu orang tua, nanti berbuka ketika sudah waktunya. Kita berharap betul semoga Allah menerima. Walaupun sebetulnya yang tahu Allah, tapi kita berharap karena Allah itu Maha Rahman dan Rahim, semoga Allah menerima pahala kita. Kurang lebih seperti itu. Oke, yang penting kita sudah niat baik, Niat berbuat baik, baik. betul sekali. Tapi untuk pahala dan yang lainnya hanya Allah yang tahu ya Hanya Pak Allah ya. yang tahu, Oke. betul sekali. Nah, ini yang sering terjadi nih Oke. di kalangan-kalangan remaja sekarang ya Oke, Pak ya. ya. Sholatnya bolong-bolong nih Pak.
Nah, bagaimana hukumnya orang yang puasa tapi tidak sholat 5 waktu? Oke, pertanyaan yang bagus, padahal sholat itu rukunnya sebelum puasa gitu ya. Oke, kalau bagaimana hukumnya, karena sholat itu bukan syarat sah puasa, jadi puasanya tetap sah. Tapi dia seandainya bolong, tidak zuhur misal, ya dia terkena pasal dosa karena tidak sholat zuhur. Artinya puasa dengan sholat itu karena memiliki syarat dan rukun yang berbeda, maka sholat tidak menjadi syarat sahnya untuk melaksanakan puasa. Jadi puasanya tetap sah. Tapi jangan kemudian teman-teman punya anggapan, saya kan bolong, nggak usah puasa. Alah, ini malah semakin banyak nanti dosanya. Jadi PR kita berarti sholatnya ke depan diperbaiki. Ya oke lah, awal-awal molor-molor. Ya mungkin teman-teman SMA gitu ya, sholat zuhur jam 2. Nggak masalah bagi saya, yang penting masih sholat dulu. Ngasar jam 5, maghrib syukur-syukur bisa jamaah, isya ya nanti menjelang tidur. Ya pelan-pelan kita perbaiki, jangan sampai bolong ke depannya. Karena nanti di akhirat itu yang pertama dihisap, itu dihitung kan sholat dulu. Sholatnya si A ini bagus nih, puasanya insya Allah juga bagus. Tapi kalau sholatnya jelek, puasanya bagus, di akhirat jadi puasanya ikut jelek. Jadi yang puasanya sudah bagus ini kita pertahankan. PR kita yang misal sholat masih bolong, yuk kita tingkatkan. Begitu Pak kurang lebihnya. Bagaimanapun juga sholat 5 waktu itu sholat fardu ya Pak, Fardu sholat wajib ya Pak betul. ya. Oke, selanjutnya Iya silakan. batas waktu sahur itu mulai azan atau selesai azan subuh nih Pak? Oke, berarti ini teman-teman itu server yang selalu sahur ya. Karena beberapa mungkin di sekolah lain atau teman-teman yang lain bangun-bangun ini sudah jam 5 pagi, akhirnya nggak sahur, bisa jadi nggak puasa. Jadi alhamdulillah teman-teman itu melaksanakan sunnah puasa, salah satunya adalah sahur. Lebih-lebih mengakhirkan. Jadi kalau sahurnya teman-teman jam 2 ini juga kurang baik. Nanti cepat lapar juga kan. Ya seandainya jam 2 baru sudah mulai sahur. Jadi batas akhir sahur itu adalah bukan akhir dari azan, tapi awal masuk waktu sholat subuh. Karena kalau masjid saya, kamu saya, azan itu bisa macam-macam. Ada yang mulai nih, selesai sini baru ada yang mulai azan lagi. Jadi bukan pertama atau terakhirnya azan, tapi kapan waktu masuk sholat subuh itu. Tapi di tradisi Indonesia itu ada waktu imsak ini. Biasanya dari masjid kan ada peringatan tuh, imsak gitu ya. Itu peringatan bahwa waktu sholat subuh hampir tiba. Yang belum sahur ya segera sahur, yang sedang sahur segera diselesaikan karena waktu azan sudah hampir tiba. Waktu subuh sudah hampir tiba. Jangan sampai nanti waktu subuh sudah lewat masih sahur. Wah enak banget nih makannya, menunya ibu buatin pas enak, makanan kesukaan misal. Seperti itu ya Pak Iya. ya. Oke, sangat jelas sekali penjelasan dari Pak Imam ya teman-teman ya. Nah, bagaimana orang yang tidur sepanjang hari ketika sedang berpuasa? Oke, jadi kan kebiasaan kita nih, puasa itu kan lapar ya pasti, namanya nggak makan, haus, ngantuk lagi. Namanya orang lapar dan haus, efeknya ngantuk. Kemudian kita punya alibi menjadikan puasa itu alasan untuk tidur terus. Ya ini tidak baik. Harus kita tunjukkan kepada semua orang sebagai dakwah kita bahwa kita berpuasa itu tetap produktif. Kita sebagai seorang pelajar, ya kewajiban kita walaupun puasa tetap belajar. Misal yang sudah bekerja, ya walaupun berpuasa tetap bekerja. Jadi jangan sampai kemudian dengan puasa menunjukkan ketidakproduktivitas dari seorang muslim. Ya tentu saja waktu istirahat silahkan digunakan untuk tidur. Tapi jangan kemudian satu hari tidur terus. Ini cuma dapat pahala tidur sedikit daripada misal bekerja, belajar, macam-macam ya. Dan lain sebagainya, membantu orang tua dan lain sebagainya. Lah catatan kalau ada penjelasan bahwa tidur itu lebih baik ya bagi orang misal tidur itu lebih baik daripada bermaksiat. Nah, konteksnya adalah bermaksiat. Daripada bermaksiat kan mending tidur. Kurang lebih seperti itu. Tapi daripada tidur mending menuntut ilmu juga kan? Kurang lebih seperti itu.
Oke Pak, jadi mending kita berbuat kebaikan ya Pak, Berbuat daripada kebaikan. kita tidur lama Tidur lama nanti seharian. sholatnya bolong lagi Oh Lur sama iya, asar. dosanya double-double ya Pak Double ya. lagi nanti. Oke lanjut lagi nih, biasanya nih ibu-ibu Iya. atau teman-teman sobat Padbes kalian yang suka bantuin orang tuanya nyiapin buka. Oke. Nah, bolehkah mencicipi makanan ketika berpuasa? Iya. Boleh tidak mencicipi makanan. Sebetulnya hukum kita, fikih kita itu sudah memberikan kelonggaran daripada nanti makanan yang dibuat itu rasanya nggak jelas karena tidak dicicipi gitu ya. Terus nanti nggak enak, diperbolehkan mencicipi. Tapi sekedar mencicipi. Jadi sekedar lidah itu tahu rasa. Ini sudah pas belum sih ukuran bumbunya misal gitu. Dan sesudahnya diludahin. Jangan sampai cari kesempatan nih ngerasain satu mangkok, wah kenyang kan, wah, nggak jadi puasa. Atau satu sendok tapi ditelen, kan udah apa itu membasahi tenggorokan itu kan, ya nggak boleh. Jadi sedikit sekedar tahu kurang lebih rasanya bagaimana, terus diludahin lagi. Jadi tidak sampai masuk ke tenggorokan seperti itu. Nggak bisa mencari kesempatan dalam Iya, kesempitan dong ya betul Pak sekali. ya. Oke, ini pertanyaannya tinggal 2 lagi terkait kodok-mengkodok puasa Oke. lagi nih. Nah, bagaimana cara mengkodok bagi ibu hamil dan ibu menyusui? Semoga ilmu ini nanti yang kita jelaskan diingat oleh teman-teman ketika nanti sudah waktunya, berapa tahun lagi ya kurang tahu, ketika sudah hamil atau menyusui ilmunya masih ingat ya. Jadi di masyarakat itu punya pemahaman bahwa pokok ibu menyusui atau hamil nggak usah puasa, nanti tinggal bayar fidyah, cari orang kurang mampu itu, dia memberi makan kurang lebih takaran dia sendiri dalam sehari diberikan itu. Padahal anggapan itu sangat keliru, Pak. Jadi yang benar secara fikih adalah dilihat seseorang yang hamil atau menyusui tidak puasa itu sebab tidak puasa karena ibunya kalau berpuasa beresiko, atau anaknya ketika ibunya berpuasa yang beresiko. Tentu saja ini bukan kita yang menilai, tentu harus kita konsultasi dengan dokter spesialis ya. Karena misal hamil itu kan ada alat tersendiri untuk mendeteksi kondisi janin atau bayi dalam kandungan. Jadi perlu dilihat dulu sebab siapa seseorang itu tidak puasa, karena alasan ibu atau anak. Oke, ini dulu. Jika sudah ketemu, baru kemudian bisa kita jelaskan. Jika seseorang tidak puasa karena ibunya, jadi ibu hamil, seandainya dia puasa, karena perempuan hamil itu perjuangan sangat berat, sakit, membawa janin trimester pertama, lebih-lebih nanti kamu juga pasti akan mengalami betapa sangat luar biasa perjuangannya, mual dan lain sebagainya. Puasa, seandainya dengan puasa ibunya ini malah drop atau sakit, berarti sebab ibu, maka cukup mengqadha sebanyak hari yang ditinggalkan. Saya ulang, kalau alasannya ibu, maka caranya adalah berpuasa, mengqadha sebanyak yang ditinggalkan. Tapi jika alasannya itu karena anak, misal nih ibu menyusui, kalau ibunya puasa nggak masalah, tetap sehat. Tapi seandainya tetap memaksakan puasa, anak-anaknya nanti yang asinya kurang bagi dia, akhirnya anaknya yang sakit, berarti sebab anak, maka ibunya harus mengqadha sekaligus membayar fidyah. Seperti itu, Pak, jawabannya. Oke, siap. Ini langsung ke pertanyaan yang terakhir aja Oke. ya Pak, karena emang tinggal satu nih pertanyaannya. Silakan ditanya. Bagaimana cara mengkodok hutang puasa beberapa tahun sebelumnya? Oke. Ini beberapa kali ditanyakan di kelas juga. Teman-teman itu punya anggapan bahwa kalau hutang tahun sebelumnya belum terbayarkan di tahun ini, itu harus dikalikan 2. Makanya mereka kan kesusahan banget. Akumulasi lagi beberapa tahun, misal 2015, 2016, 77 kali sekian, misal kali 5 tahun sudah misal 30 gitu, taruhlah. Dikali 2, betapa beratnya. Ini anggapan mereka.
dalam hukum Islam apabila ada keterlambatan dari qadha tahun sebelumnya, ada ulama yang punya pendapat ya dia harus membayar sebanyak hutang puasanya. Tahun 2015 5, 2016 5, berarti ya 10. Cukup itu saja yang dibayar. Tapi ya jangan sampai ke depan kemudian terulang, karena sebetulnya Allah memberi kesempatan untuk qadha itu kan sudah banyak ya, 11 bulan. Jadi harus dimanfaatkan oleh teman-teman, khususnya yang cewek ya, termasuk yang cowok, karena sebab-sebab tertentu kemudian tidak puasa. Tapi juga ada ulama yang berpendapat bahwa kalau sudah kelewat tahun kok belum diqadha, maka dia harus mengqadha sebanyak hutangnya plus membayar fidyah. Oke, jadi ini ada tambahan ulama yang pendapat yang kedua. Jadi dia harus membayar fidyah sebanyak hutang puasanya, seperti itu. Tapi ya mungkin teman-teman pada level oke lah diqadha sebanyak hutangnya, silahkan, itu dulu. Yang penting bisa lunas. Nah, harapan saya seperti itu, Pak. Oke. Oke, berarti udah selesai ya Pak pertanyaannya dalam obrolan santai kita pada hari ini. Bapak mungkin mau menutup dulu, silahkan. Oke. Sobat Patbi yang berbahagia, kita tentu saja berdoa kepada Allah semoga pandemi COVID-19 ini segera teratasi dan kemudian kita bisa beribadah, melaksanakan hal-hal yang baik semakin maksimal. Dan tentu saja kita berharap semoga harapan, cita-cita, keinginan dari teman-teman semuanya bisa diwujudkan, bisa dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apabila dari saya dalam menyampaikan beberapa pendapat ini banyak kesalahan, saya mohon maaf sekali. Mungkin cukup itu dari saya. Terima kasih Pak Imam atas Sama-sama. kalimat penutupannya. Nah, untuk Sobat Patbe tetap jaga puasanya dan sampai bertemu di bincang-bincang Ramadan Patbe selanjutnya. Saya Alifah. Dan saya Pak Imam. Wassalamualaikum Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.